Buat apa sih ajak anak kecil jalan-jalan jauh-jauh, palingan mereka juga nggak inget. Kami akan ceritakan alasan kenapa kami suka ajak anak kami jalan-jalan di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa untuk share video ini, juga subscribe supaya kalian bisa ketemu kami lagi minggu depan di waktu yang sama. Oke, buat yang bertanya-tanya kenapa kostum hari ini, terutama saya kali ya pakai jaket, kok beda banget dari biasanya yang cuman kaosan. Memang kami baru saja fresh turun dari pesawat. Belum ngapa-ngapain, baru nginjek rumah langsung. Koper masih di depan, masih di teras, belum dibongkar. Kami langsung rekam karena kejar tayang ya buat Jumat ini. Untuk netizen. Iya, dan perjalanan kali ini kami cukup capek ya karena ke Taiwan dan ada road tripnya selama kurang lebih 5 hari. Keliling pulau Taiwan. Ada meet up-nya juga buat teman-teman yang mungkin kemarin sempat ketemu kami di Taipei. Thank you juga buat Cake Resume yang udah bantuin support ya event kami meet up diaspora Indonesia di luar negeri. So far yang terbesar nih Taipei. Jadi thank you so much. 100 orang ya yang hadir. Nggak nyangka sih. 100 orang yang hadir offline kan? 100 orang yang hadir offline. Terus yang online lebih dari lebih itu. lagi. Jadi ini kayak meet up rasa book launch sebenarnya. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah datang dan ngeramein acaranya. Juga special thanks untuk Laras dan Andri sebagai MC ya. Dan juga tentunya untuk teman-teman semua di Taiwan yang sudah menyempatkan untuk hadir, datang waktu padahal itu hari kerja ya, dan dari luar kota juga. Dari luar kota juga, dan itu acaranya lumayan cukup sampai malam tapi dibela-belain dan berasa banget antusiasnya gitu ya, energi positifnya, semangatnya mereka, dan itu kami terharu banget sih, thank you banget. Oke, balik lagi ke topik hari ini, ngomongin kalau jalan-jalan, kenapa mau jalan-jalan bawa anak, kenapa nggak dititipin ke opa-oma aja gitu mungkin ya, kan karena kan anak masih kecil nih. Mungkin banyaknya ribetnya doang mungkin gitu kan, ribet lah ngurusin makannya, terus gendong-gendongnya, harus entertain dia mungkin, dan kan lupa bukannya anak umur segitu mana anak ngerti memangnya kalau diajak main ke tempat ini dan itu. Ya banyak ya beropini seperti itu, tapi kalau dari kami sih merasa tetap mau ngajak dari kecil, karena ya kalau ada kesempatan untuk lihat dunia gitu ya, untuk ketemu bahwa orang bisa bahasanya beda-beda loh, orang culture-nya bisa beda-beda loh, bahwa warna kulit orang bisa beda-beda, tapi ya intinya semuanya itu sama orang gitu ya, semuanya manusia. Dan Hana mulai notice ya, mama kok nggak bisa Chinese? Iya. Papa bisanya apa? Gitu. Dan dia justru jadi excited ya, Hana juga mau belajar bahasa Mandarin nanti gitu kan, Hana juga jadi pengen belajar bahasa Jerman gitu kan, atau karena dia jadi ngerti ya kenapa nih bahasa gue harus belajar supaya gue bisa ngomong sama anti itu, supaya gue bisa ngomong sama oma itu gitu kan. Dia punya oma di Jepang yang dia belum bisa ngomong sampai sekarang, jadi kayak gue pengen dia belajar bahasa Jepang supaya gue bisa ngomong sama mereka. Bener. Jadi ya sejauh ini sih kami ngerasa iya betul, memang ajak anak itu repot. Kadang-kadang kalau ngelihat orang di pesawat sebelah bisa tidur sampai gitu kan, sedangkan kita kayak oke, kita warnain dulu ya gitu kan, kayak atau oke, kita main apa lagi ya gitu, kayak aduh pengen habisin ya dulu makannya, habisin ya, nyuapin gitu, rasanya kayak aduh capek ya. Tapi kalau dipikir-pikir sih, kalau dari kami sebenarnya lebih banyak merasakan lebih banyak manfaatnya gitu ya. Dan ngerasa anaknya juga bisa enjoy, kok dia inget ya yang waktu itu pergi sama ketemu Koko Egan di Singapura, yang waktu itu sama Aunty Gita main ke park tuh inget gitu ya, padahal itu mungkin udah 2 tahun lalu, pas di umur 2 tahun setengah itu diingat, ternyata 3 tahun masih ingat. Nah, buat mungkin teman-teman di sini yang sudah punya anak, yang belum punya anak tolong jangan dimatiin dulu ya, siapa tahu kalian beberapa tahun ke depan mungkin punya anak, atau ya mungkin video ini berguna exactly. Kami mau share beberapa tips yang bisa membuat traveling with kids terasa lebih mudah dan menyenangkan. Yang intinya sih untuk memudahkan hidup para orang tua ya yang traveling with kids. Tips yang pertama adalah maintain the routine. Ini konteksnya untuk tentunya bawa anak yang di bawah umur 5 tahun, karena anak kami sekarang umurnya 4,5
Kalau untuk anak yang teenager jangan tanya ke kami karena belum sampai ke situ. Belum jadi teenager anaknya. Musim hidupnya belum sampai ke situ. Jadi ini untuk yang specifically ajak anak Balita. traveling di bawah umur 5 tahun, iya. Yang pertama tipsnya adalah maintain the routine. Jadi kalian pasti sehari-hari di rumah kan punya rutin sama anaknya. At least kami begitu ya, cukup disiplin sama Hana. Dia waktu makannya 3 kali sehari itu kurang lebih sama, di jam yang sama tiap hari. Kemudian dia tidur siang juga di jam yang sama. Ada minum susu 2 kali. Udah sih ya. Udah ya, dan mandi dan Iya, lain-lain gitulah iya, maksudnya seperti biasa gitu kan. Nah itu kami coba rutin itu tidak di break selama Hana ikut kami jalan-jalan. Jadi tetap maintain the routine. Termasuk kalau teman-teman yang follow aku di Instagram pasti lihat Hana ngerjain kumon. Ngerjain kumon malam-malam sebelum tidur. Itu juga kami bawa buku kumonnya supaya dia bisa tetap follow up dengan pelajaran dia gitu. Nah kumonnya juga sebenarnya apa ya, conviction mamanya sih ya, karena nggak ada tugas dari sekolah atau dari mana-mana, cuman kami lihat ya seneng lah anaknya berprogres, lama-lama makin susah kumon yang dikerjain gitu ya, jadi terasa dia juga overcome some challenges, dan ini semua rutin yang kami nggak break. Jadi sebisa mungkin kalau piano di belakang ini bisa dibawa dan kita bisa latihan piano tiap malam juga kita bawa sih, cuman sayang piano nggak bisa gitu. Cuman ya yang sifatnya rutinitas dia sehari-hari itu ada gitu. Bahkan sebelum pergi kami libatin dia juga dalam pemilihan mainan yang dia mau bawa, buku bacaan sebelum tidur yang dia mau dibacakan, semua kita bawa. Tentu kita berikan dia pengertian gitu ya, nggak bisa kamu bawa boneka yang kamu mau peluk cuman boleh bawa 1 karena nanti kalau bawa 2 bisa hilang, bisa ketinggalan, kotor dan sebagainya gitu. Jadi dia tahu ini travel, dia harus packing light sama kita juga, tapi rutinitas yang sehari-hari dia lakukan itu dia tetap nggak kehilangan gitu. Ya tentunya ini disesuaikan dengan jam di negara tersebut ya. Misalnya kayak kemarin kan di Taiwan maju 1 jam ya, maksudnya jadi ikutin, misalkan di Jakarta makan paginya jam 8-an ya, di Taiwannya juga jam 8 waktu Taiwan gitu, bukan jadi nggak ngikutin waktu Jakarta tentunya. Dan pastinya ya namanya lagi traveling pergeseran, maksudnya mundur-mundur atau lebih cepat dikit, lebih telat dikit tuh pasti ada ya. Misalkan makan siang kan kalau di rumah kita bisa jam 12 teng gitu kita makan siang, tapi kadang-kadang kalau lagi jalan, lagi tanggung, misalkan lagi kemarin road trip belum ketemu rest area ya kan terpaksa lanjut dulu, mungkin akhirnya 12:30 atau jam 1 kurang baru makan siang. Tidur malam pun juga gitu, misalkan di rumah tidurnya tuh 8:30 udah mati lampu, jam 9 mungkin kayaknya udah tidur gitu. Ya sekarang karena lagi jalan-jalan, apalagi kemarin ke Taiwan, night market semua gitu ya isinya kan, jadi ya tidurnya ya otomatis agak mundur jam 9 gitu ya, baru tidur 9:30. Tapi basically kita berusaha untuk stick to the routine, tapi ya tentunya tetap ada fleksibilitas lah ya mengikuti jadwal di travel di negara tujuan tersebut. Oke, nomor 2. Nomor 2, kami membawa stroller yang bisa dilipat dan dibawa ke mana-mana sampai bahkan ke depan gate pesawat. Jadi nanti dilipat, dimasukin ke dalam kabin yang di atas kepala di kursi pesawat. Nah, jadi bener-bener sampai sebelum naik pesawat gitu kita masih bisa dorong. Betul, gitu ya. Ke dalam rem itu juga bisa masuk. Jadi kami dulu punya 2 stroller. Pertama-tama tuh beli stroller yang merek lain karena lihat modelnya kokoh. Kalau aku sih ya, kalau aku ngeliat convince pas kamu liatin itu kayaknya modelnya kokoh nih, terus memang dia bulky, tapi waktu itu kami pikir paling kami ngemol doang bawa bayi, dan kami lihat kalau aku ngelihat dia bisa sampai flat, jadi posisi bayi yang tidak berdaya itu ditaruh di stroller itu aman, terus kami bisa ini kan bayi, pasang seat belt gitu kan. Yang belum bisa duduk sama sekali ya dari. Tapi ternyata stroller ini kurang versatile, jadi artinya dia cuman taruh di mobil, ngemol masuk mobil pulang gitu. Ketika jalan-jalan kami menyadari kayak butuh 1 stroller lagi yang lebih ringkas, lebih ringan, karena stroller yang pertama ini nggak bisa dibawa harus jalan-jalan. di check in di harus masuk ke check in counter. Sedangkan kita tahu di check in counter sampai
masuk ke boarding gate, gate itu kan jalannya lumayan ya. gitu kan. Dan kadang-kadang kita mesti nunggu lama, mesti transit. Betul. Anaknya kan ya lebih nyaman ya di stroller mereka, mungkin ya lebih empuk, Iya. ada selimutnya. Kalau kadang-kadang udah Familiar malam, buat dia gitu kan. udah malam kan mereka agak gimana ya kalau suruh capek duduk-duduk di bangku airport tuh kurang nyaman, yang dingin besi gitu. Betul. Ya, jadi anyway kami memutuskan untuk membeli stroller ini, yang kedua ini, dan ini lebih apa ya, dan gak cuma untuk airport doang, tapi pada saat kami strolling di kotanya, kami kemarin ke Taipei, itu banyak jalan, papa mamanya suka jalan, tapi anak kan ya kadang moodnya lagi bagus dia mau, lagi ada mainan yang kita mainin dia mau ikut gitu kan, seakan-akan main sambil jalan. Kalau lagi nggak mau ya nggak mau. Nah kalau lagi nggak mau, ini benar-benar tough banget kalau harus gendong. Berat di kitanya gendong dia, terus jadi keringetan segala macam, ya akhirnya ngebantu banget sih dengan adanya ada stroller ini. Kalau dia lagi nggak mau jalan-jalan, pengen duduk aja, ya kita bisa tetap mobile. Kalau dia lagi bisa jalan ya kita bisa lipat strollernya, atau kita bisa buat tenteng belanjaan gitu, bisa taruh barang-barang dia juga di situ gitu ya. Kadang air minum juga bisa taruh situ. Jadi stroller is very useful. Cari yang bisa dilipat kecil sehingga bisa masuk ke kabin pesawat. Stroller yang kami pakai mereknya Yoyo, baby Yoyo ya. Zen. Iya. Ya pokoknya itulah ya. Nanti lah ya kita kasih lihat. Kita lihat foto, kasih lihat fotonya deh dan tipenya gitu. Oh iya, dan kalau misalkan anaknya masih tidur siang, itu sangat menolong juga ada stroller itu. Kadang-kadang kita siang-siang masih exploring the city, masih jalan-jalan, terus anaknya udah teler, udah cranky. Kan nggak mungkin kita balik ke hotel cuman buat anaknya tidur siang, karena tanggung gitu ya. Masih banyak yang mau dilihat. Nah kalau kita bawa stroller, anaknya bisa tidur siang di stroller. Tentunya sih kami selalu bawa selimut ya, semacam selimut, jadi ditutupin gitu. Jadi untuk privacy dia juga, dan untuk kenyamanan juga ya. Kadang terlalu panas ya, mataharinya terik kan. Kalau kayak ke Taipei kemarin kita bawa selimut yang tipis, yang katun gitu. Jadi untuk menghindari matahari yang silau, tapi tetap bisa adem gitu. Masih bisa masuk. Kalau pas winter travel, kami bawa selimut yang lebih tebal gitu ya, biar nggak kedinginan. Nah, tips yang ketiga, jangan lupa untuk menyelipkan kegiatan-kegiatan yang anak-anak suka seiring dengan perjalanan. Ya mau nggak mau sih memang kedikte ya, tujuan, bahkan bukan hanya kegiatan, tapi tujuan negara pun kedikte dengan kemampuan anak menikmati gitu negara tersebut. Kami bukan tipe yang outdoor atau yang atletik, jadi ke Taipei kemarin juga kayak hiking, jumping gitu kan, atau hiking ke Taroko Gorge gitu, ada tebing, atau naik ke masuk ke cave mana gunung gajah ya, Elephant Mountain ya, Elephant Hill deket Taiwan gitu. Enggak, kami nggak lakukan itu. Kami pilih kegiatan-kegiatan yang kira-kira Hana juga bisa menikmati. Jadi banyakan sih city strolling dan makan, cobain restoran. Nah untuk yang bener-bener buat Hananya ya amusement park itu, terus kami juga ke playground, museum banyak sekali kami pergiin. Museum nih kemarin ya aku ngomong sama Klau gitu, kenapa nggak lebih banyak orang tua dengan anak-anak bawa anaknya ke museum? Yang diajak tuh kan ke Taman Ria gitu kan ya, pergi ke tempat-tempat yang berbayar dan rame gitu kan. Museum tuh sepi. Maksudnya iya relatif sepi lah ya, maksudnya rame juga gitu kan, cuman relatif sepi, adem. Terus kegiatannya itu kan low impact, lihat satu eksibisi pindah ke sebelah, lihat lagi pindah ke sebelah gitu kan, sangat tidak ini kan, kayak memacu adrenalin. Kalau di Taman Ria tuh kita ayo naik roller coaster, buruan ngantri, ayo ini tiketnya udah mahal, harus worth it nih, harus balik modal, harus naik sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kalau museum kemarin di Taiwan tuh bayar museum satu orang tiketnya Rp50.000 ya guys. Jadi 2 orang 100.000, Hana gratis. Terus ya di dalam tuh adem. Jadi kalau pas masuk dia ngantuk dia bisa tidur. Kalau pas dia lagi excited seru dia bisa lihat-lihat. Dan biasanya kalau di museum-museum negara-negara maju itu interaktif museumnya gitu kan. Kalau mungkin kita bayangannya museum banyak arsip tua, bau apek ruangannya gitu. Ini sama sekali enggak. Kemarin banyak museum-museum yang kami pergiin di Taipei itu
malah kayak Interaktif, pergi ke ini apa game center. game center, jadi banyak mainannya, bisa main mobil-mobilan, bisa main apa gitu, tapi yang diajarin tuh ada pelajarannya gitu sambil dia main itu gitu. Jadi zoo juga gitu ya, jadi teman-teman ini juga mungkin part of making it frugal. Kalau kita ke Jepang tuh bener-bener kalau bisa ada city zoo di kota manapun kita pergiin, karena pasti murah meriah dan pasti bagus. Kita kaget banget waktu pergi ke Osaka Zoo. Aku sih kaget ada polar bear di Osaka Zoo. Itu zoo-nya tuh bener-bener zoo kecil di tengah kota. Letaknya tuh kayak di bawah jalan tol gitu, bener-bener biasa banget lah kalau dilihat dari luar. Di dalam binatangnya lengkap, sehat-sehat, ada banyak macam variasi binatang gitu. Dan yang aku paling kaget sih ada polar bear sih. Gitu. Zoo-nya bagus-bagus lah rata-rata di Jepang ya, dimanapun, yang di Chiba juga, yang di Ueno, Tokyo juga. Dan ya itu murah meriah gitu, dan binatangnya ya sehat. Karena disponsor sama ininya kan, kotanya bayarin gitu, Pemdanya gitu. Iya, sama satu lagi sebenarnya ya playground dan library. Jadi kebetulan kemarin ke Taiwan itu karena Mandarin ya kan, itu tulisannya mohon maaf kita nggak bisa gitu. Tapi pas misalkan kemarin ke Singapura, itu kita ke library-nya, itu bagus banget, library juga masuk gratis, dan itu banyak banget buku-buku yang bisa dibaca. Dan ya ini mungkin nggak tahu ya, mungkin tiap anak beda-beda sih, tapi kebetulan Hana itu emang suka baca, jadi begitu lihat buku wow gitu, sampai 2 jam nggak cukup ya, sampai ayo Hana we have to move on to our next schedule. Tambah lagi satu buku lagi. Iya, dan library itu gratis masuknya kalau di Singapura, dan itu adem. Dan kalau anak kecil kan kita tahu tiba-tiba mau pup gitu kan, tiba-tiba mau pipis, toiletnya bersih gitu. Jadi itu juga nyaman banget lah untuk bawa anak-anak. Biasanya juga mungkin kalau ibu-ibu yang masih breastfeeding, biasanya ada breastfeeding room, ada tempat buat bikin susu yang dispenser air panas. Jadi tempat-tempat seperti library, museum itu sangatlah kids friendly dan menyenangkan, dan itu you can easily spend half day to a whole day gitu ya. And it's cheap. Yeah, and it's cheap. Yeah. Dan biasanya kalau anak di bawah umur 6 itu gratis. Ini sih yang another perks of it ya. Nah, tips bebas ribet yang keempat adalah coba cari makanan yang anak-anak biasa makan. Lagi-lagi ini juga jadi alasan kenapa kami tidak membawa Hana ke negara-negara yang Eropa ya, selain karena jauh juga sih, tapi makanannya atau India gitu ya. Yang makanannya tuh jauh banget palet dari lidah kami gitu, yang kayak masak di rumah. Ini kan kami di rumah ya tumis-tumisan gitu ya, makanan rumahan, makanan Asia, nasi, kadang mie dengan sayur dan protein daging gitu. Nah, ini negara-negara Asia Timur kebetulan, dan Singapura so far cocok gitu dengan Asia Tenggara dan Asia Timur ya. Asia Tenggara dan Asia Timur cocok, aman dengan apa yang Hana biasa makan. Iya, cocok di lidahnya. Cocok di lidah kita juga gitu sebagai orang tua. Jadi kami cari sebisa mungkin makanan yang Hana biasa. Ya, sambil sedikit-sedikit memperkenalkan dia makanan baru. Waktu pertama kali ke Jepang itu Hana pertama kali makan onigiri. Kami juga take a bet di situ kan. Wah, onigiri bisa nggak nih buat, kalau dia bisa makan nih, bisa nih buat sarapan pagi praktis. Belinya di convenience store dimanapun ada di Jepang, dan harganya relatif murah. Dan ternyata dia suka gitu. Jadi kemarin ke Taiwan juga cari onigiri juga buat sarapan gitu. Jadi kita juga pelajarin pola makannya anak kita, dan ya yang kira-kira dia bisa makan apa, kita fasilitasi itu gitu. Ada momen kemarin susah waktu di Taiwan tuh langsung masuk restoran seafood. Karena Hana memang kurang suka seafood ya, yang dia prefer biasanya sapi, atau ayam, terutama ayam, dia paling suka ayam gitu kan. Jadi kalau pas diajak ke restoran seafood ya agak repot gitu ya. Tapi ya udah kan, maksudnya kita kan juga nggak mungkin selalu ikutin apa yang Hana mau. Kadang-kadang kita juga mau coba explore local food. Kebetulan yang kota kita datangnya itu kota pelabuhan, ya tentunya kan ikannya seger-seger. Kan kalau lagi jalan-jalan, yang paling kita nggak mau terjadi adalah sakit ya. Sakit bukan cuma anak sih, siapapun yang lagi traveling bareng-bareng jangan sampai ada yang sakit, karena itu benar-benar ya udah sia-siain rasanya. Bukan gimana ya, maksudnya sakit dimanapun pasti nggak enak ya, tapi apalagi sakit di negara orang yang kita nggak ngerti obatnya, kita nggak ngerti sistem rumah sakitnya. Jadi banyak untuk sana. Iya, jadi intinya sih yang paling penting kan
makannya harus sehat dan tidurnya cukup gitu untuk menghindari sakit-sakit itu yang paling bisa kita lakukan ya. Jadi makan itu penting banget deh. Anak bisa makan dengan baik. Kalau anaknya nggak mau makan, nggak cocok, ntar jadi kembung, jadi masuk angin dan lain-lain, makanannya kotor gitu, jadi diare. Ya itu sih penting banget untuk makan. Dan saya terutama tim anti ribet. Mungkin kan ada ibu-ibu yang sampai bawa rice cooker gitu kan, bawa apa rendang atau bawa apapun lah dari Jakarta nanti buat masak di hotel, panasin di hotel. Kalau saya sih nggak kayak gitu. Satu karena ribet, males. Kita kalau travel selalu berusaha untuk travel light. Yang kedua ya sekalian anaknya untuk belajar explore kuliner yang baru gitu. Jadi biar dia terbuka itu tadi wawasannya bahwa cara makan ya gitu. Masakan tiap negara bisa beda-beda loh, yang diolah dari tiap negara bisa beda-beda. Ya itu tadi misalnya kalau kita ke pelabuhan ya mereka makannya ikan loh, sayurnya atau buahnya yang dinikmati di tiap negara beda-beda. Jadi kalau dari saya sih berusaha untuk mengenalkan ke anak, tentunya ya sebatas yang nggak tiba-tiba makanan India jreng gitu yang dia jauh banget gitu. Maksudnya India kan eksotis gitu kan, eksotis banget gitu, bumbunya beda, rempahnya beda, yang kita orang dewasa juga kadang-kadang bingung ini makannya gimana gitu kan, apalagi anak-anak. Tapi ya kalau dari saya sih selalu berusaha untuk introduce pelan-pelan, mungkin one day we have the courage to visit India, of course we should try Indian food. Dan kita sebenarnya suka kan makanan India, cuman bukan yang kayak bisa tiap hari makan gitu kan ya. Mohon maaf yang suka makanan India. Ya udah gitu sih. Bau kari terngiang-ngiang langsung. Oke. Ya kira-kira gitu. Jadi buat kami it's about making the memory, it's about celebrating our journey as a parent, bahwa ini ya satu tahapan aja. Hana nggak akan lagi pernah sekecil ini, Hana nggak akan lagi pernah dia banyak hal-hal yang buat dia tuh amazed gitu di jalan. Wah, papa lihat ada rainbow, atau papa lihat ada bulan gitu. Mungkin akan dia umur nanti 2 tahun 3 tahun lagi lihat begituan udah biasa, udah cool gitu ya. Jadi ya kami mau memperlihatkan dunia sebanyak-banyaknya ke dia, dan selama ada kesempatan ya. Mau celebrate dia di umur segini gitu selama masih ada kesempatan. Dan juga kalau anak masih kecil, belum masuk SD, terutama belum masuk SD itu kan masih sekolahnya juga masih lucu-lucu, liburnya masih banyak, jadi masih banyak waktu lah untuk mengeksplor hal-hal di luar sekolah gitu ya. Nanti mungkin kalau udah SD, apalagi udah SMP, SMA, banyak sekali yang harus dia fokusnya itu mungkin banyak ke sekolah dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Maksudnya apapun itu ya, dia lagi ada hobi apa ataupun lagi pursue talent apapun, aktiviti apapun, mungkin kan harus fokus ke sana. Nah sekarang ini karena ada waktunya, ada kesempatannya juga, ya why not gitu. Ya buat teman-teman yang lagi ada di musim yang sama, semangat, selamat membersamai anak, selamat jalan-jalan bersama anak dengan segala keribetan dan kebahagiaannya. Nikmati aja ya, didoakan juga semoga rezekinya cukup untuk mengunjungi tempat-tempat yang ingin dikunjungi. Buat teman-teman yang juga ingin berbagi pengalamannya jalan-jalan bersama anak atau sharing negara-negara atau kota-kota atau tempat-tempat yang kids friendly yang cocok untuk dikunjungi anak-anak, khususnya segmen di bawah 5 tahun, boleh share di comment box di bawah. Thank you so much guys for watching, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Take care and see you guys on the next video. Bye-bye.